Hukuman bagi orang atau perbuatan zalim, itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, termasuk apa yang tadi terakhir disampaikan oleh guru kita Ki Haji Abdul Syukur, tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan selalu dipenuhi dengan kegelisahan hidupnya. Jadi ini menjadi evaluasi bagi diri kita ketika kita selalu gelisah, jangan-jangan kita habis berbuat zalim kepada seseorang ataupun diri kita. Nah, kita akan bahas dalam sesi atau segmentasi tanya jawab, pemirsa. Kami persilakan kepada yang pertama atas nama Bapak Helmi. Boleh berdiri Pak Helmi, silakan. Oke, yang pertama nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helmi Ahmad Robani dari SD Islam At-Taubah. Ingin bertanya kepada Kiai bahwasanya tadi sudah Kiai katakan bahwa Fir'aun telah diluluh lantakan oleh Allah karena kezolimannya. Kemudian di sini kami ingin lebih ke nasihat kepada kita semua, bagaimana kiat-kiat untuk tidak menjadi Fir'aun masa kini. Terima kasih. Bagaimana agar tidak menjadi Fir'aun masa kini? Silakan Ustadz Zaki Mirza, bagaimana nih tadi yang dipertanyakan oleh Pak Helmi? Siap, Cik. Ya. Baik. Waduh. Boleh sambil turun bersama saya Ustadz Zaki Mirza? Silakan Ustadz. Ini Kiai, izin Kiai, Ustazah. Ini nanya-nanya Fir'aun berat kayaknya nih. Soalnya banyak nih Fir'aun sekarang, zaman sekarang. Ini namanya Fir'aun digital nih Bu. Baik, kalau dibilang saya menasehati mungkin saya yang perlu banyak dinasehati ya Bu. Karena tadi Ustaz Sofyan di awal menyampaikan kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Salah satu nilai kezoliman kita terhadap diri sendiri itu kita bisa nyampein, bisa nyuruh, tapi nggak bisa nyontohin. Betul ya Bu? Nyuruh mah gampang, yang susah apa? Nyontohin. Makanya kita nggak terasa kalau kita ini udah banyak ngezolimin anak kita dah, orang-orang terdekat dulu nih. Jangan salahin anak kalau tuh anak jadi pribadi yang bohong karena kita nggak sengaja, nggak sadar sering jadi pribadi yang berbohong. Misal, ibu punya utang sama bestinya, itu besti mau nagih, anak lagi di rumah, yang jadi sasaran empuk biasanya siapa Bu? Anak. Nah kalau besti ibu kesini bilang ibu, tuh pengalaman nggak ada, nggak ada. Ini dia lagi ngezolimin, bukan cuma ngezolimin diri sendiri, tapi ngezolimin anaknya juga. Tuh anak udah disuruh bohong, dikasih uang 20.000 lagi. Seolah-olah mau bilang ke depan, kalau mau dapat uang, bohong-bohong dah. Insya Allah dapat uang. Tuh nggak sadar kita bilang begitu Bu. Lah bocah dikasih 20.000 nungguin depan pintu. Anteng dia, emaknya naik, ya udah emak ke atas dulu dah. Bestinya ibu nyampe. Datang, Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam. Nak, ibu ada. Kata ibu agak ada. Oh nggak ada. Emang di mana sih ibunya? Ada di atas kayaknya. Jadi tuh ngezolimin diri sendiri, juga ngezolimin anak. Fir'aun terbesar itu bukan pada orang lain Pak. Banyak Fir'aun di diri kita masing-masing. Sombong, merasa kita ini memiliki, padahal status di dunia ini kita bukan hak memiliki, nggak ada tuh. Hak memiliki nggak ada, hak milik nggak ada. Dunia ini cuma hak guna pakai. Kita cuma disuruh gunakan dan semua fasilitas kita pakai. Ujung-ujungnya kembali kepada siapa? Allah. Kita yang sering menzolimi diri sendiri. Fir'aun yang paling berat dalam diri kita adalah sombong. Makanya kata Allah, wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Hamba-hambaku, kalau jalan di atas bumiku jangan petantang petenteng, jangan angkuh, jangan mentang-mentang suaminya pejabat, asal kearisan. Oh, jari nggak ada yang absen dari cincin. Lewat depan rumah tetangga ditanya, Pak Haji mau kemana? Mau ngaji. Jangan sombong, sesombong-sombongnya manusia. Lantah rikol ardo, tidak akan kita bisa menembus bumi.
walan tablughal jibala tula. Kita tidak akan bisa berdiri tinggi setinggi gunung yang Allah tancapkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Fir'aun yang lain banyak Pak, sombong, merasa paling bisa. Padahal jelas ya, dalam surat An-Nas kan jelas, kul a'udzu birabbin nas. Apalagi? Malikin nas, ilahin nas. Rabbun nas itu Rabb itu Tuhan. Dari kalimat Rabba yurabbi. Makanya dulu almarhum guru kita Ustadz Arifin Ilham disebutnya murabbi. Orang yang membina para jamaahnya, guru yang membimbing orang-orang yang berzikir, murabbi. Ternyata Allah bukan cuma memelihara, malikin nas. Allah yang memiliki manusia. Dan ternyata Allah juga ilahin nas. Bukan cuma memelihara, Allah memiliki manusia. Allah juga Tuhannya manusia. Kita yang sering menzolimi diri sendiri. Hakikat Fir'aun bukan pada orang lain. Tapi banyaknya di mana? Dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Fir'aun yang ada dalam diri kita terhapus sehingga sebelum kita menuduh orang lain Fir'aun maka menjadi evaluasi dan juga muhasabah bagi diri kita untuk menghilangkan sifat Fir'aun dalam diri kita.